Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman peserta diklat, di room kita sekarang sudah ada Prof. Alimuddin yang akan mengajar hari ini panjang 2 session yang masih merupakan bagian dari materi kemarin, yaitu potensi dan pemanfaatannya. Informasi yang dapat sampaikan ke Prof. Alimuddin, sekarang ini di room peserta posisinya adalah 19 orang ya. 19 orang dari 23 peserta, Prof. Posisinya untuk 23 peserta itu, ya 16 orang dari kementerian, Prof. Dan 7 orang dari Pemda Kabupaten, dengan distribusi sebagai berikut. 5 orang itu dari BRIN, Badan Riset, kemudian 5 orang dari Kemenlu, kemudian 3 orang dari Bappenas, 3 orang dari Kemenprin. Selanjutnya dari Pemda itu terdiri dari 7 orang, 3 orang dari Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, kemudian dari Kapuas Hulu 1 orang, kemudian dari Kabupaten Gianyar 1 orang, dan dari Kabupaten Sintang itu 22 orang. Jadi posisinya 23 orang. Di room kita nanti juga, Prof, ada pemantau dari Bappenas, Pak Hendra dan Bu Wiki. Nah, sekarang posisi di room, sekarang peserta, oh ya, Pak Hendra juga sudah ada di room, Prof. Ya. Jadi posisi sekarang ini adalah 18 orang peserta dari 23 orang yang sudah hadir. Kita masih tunggu dari BRIN 1 orang, kemudian dari kabupaten ini masih ada ya 3 orang ya, 3 orang. BRIN sekira sudah lengkap ya, sudah lengkap. Tinggal dari kabupaten ini, Prof, yang masih ada 3 orang. Mungkin nanti disesuaikan aja, Prof. Kenapa? Karena kali ini tidak seperti angkatan-angkatan sebelumnya, dominasi kali ini adalah dari kementerian dan lembaga. Saya kira itu pengantar, Prof. Dan di room juga kita untuk angkatan kali ini kita sediakan moderator yang akan nanti membantu untuk memandu diskusi. Tetapi itu sesuai dengan kebutuhan aja, Prof. Ya. Jika Prof ini merasa bahwa interaksi dengan peserta lebih cepat, silakan aja, Prof. Saya kira seperti itu yang saya dapat sampaikan di awal. Mohon maaf saya tidak aktifkan kamera. Saya persilahkan Bu Rusdah untuk memandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rusdah sudah ada di room? Sepertinya belum hadir ya. Silakan aja, Prof. Dilanjut. Baik, terima kasih Pak Lutfi atas pengantarnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu-Ibu, pada pagi hari ini sampai nanti sebelum duhur atau jam 11.30 waktu Indonesia Tengah, kita mencoba mendiskusikan tentang penerimaan atau sumber-sumber pembiayaan yang bisa digunakan untuk pembangunan. Fokus kita pada pembicaraan ini adalah sesuai dengan kurikulum, itu adalah penerimaan pada pemerintah daerah. Tapi tidak tertutup kemungkinan kita juga bisa membahas secara terbuka ya. Kalau ada yang mau bertanya nanti juga itu berkaitan dengan penerimaan negara ya yang kita bawa ke negara. Tapi pengantar saya itu lebih banyak pada pemerintah daerah. Meskipun saya sadari sekarang bahwa jumlah peserta itu ternyata dari daerah itu hanya sedikit ya, hanya 7 orang.
dan sekitar 16 orang itu dari kementerian, ya, tidak apa-apa, atau badan. Ya, saya sangat juga bersyukur ya bahwa peserta kali ini di P2KP ya itu sudah sudah menasional ya. Kalau dulu itu wilayahnya banyak ke timur ya, banyak ke timur. Ya, sekarang ini karena mungkin ini adalah hikmah dari pandemi ya. Kita bisa saling bersama-sama berdiskusi ya, tentang satu topik ya, dan kita bisa hadir dari berbagai daerah ya, bahkan dari pusat ya, dengan biaya yang relatif murah ya. Jadi ini juga adalah hikmah dari pandemi. Jadi tidak selalu negatif yang ditimbulkan dari pandemi. Baik Ibu-ibu dan Bapak-bapak, saya mencoba men-share materi saya ya. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Prof. Baik. Ya, mungkin nanti supaya lebih interaktif, sementara jalan, kalau ada yang mau didiskusikan langsung aja ya. Ya, bisa juga nanti selesai baru kita diskusikan. Itu terserah yang mana-mana aja yang disenangi, nanti kita menyesuaikan aja ya. Tidak usah terlalu terstruktur ya. Baik. Jadi sumber pendanaan daerah, ini maksudnya ini adalah kalau daerah itu ingin melakukan pembangunan, dari mana saja dana itu bisa digunakan, atau dari mana saja sumber dana itu bisa didapatkan atau bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Ya. Nah, baik. Yang pertama itu adalah kita lihat adalah PAD, ya, pendapatan asli daerah. Jadi sumber-sumber pendapatan atau pendanaan pembangunan itu ya kita bisa lihat dari APBD ya. Nah, kita lihat dari PAD ya, pendapatan asli daerah. Ya, nanti kita lihat apa-apa saja itu. Ya. Nah, ini juga penting untuk teman-teman yang dari pusat untuk mengetahui bahwa di daerah itu ya ada pendapatan-pendapatan seperti ini, ya, sehingga jangan hanya terbatas pengetahuan itu ada pada APBN, ya, tetapi perlu juga kita mengetahui di daerah itu apa ya, karena ini ada kaitannya, ada kaitan antara APBN dan APBD ya. Sebagian dana yang ditransfer itu adalah ke daerah. Nah, kemudian yang kedua itu ya ini pendapatan transfer ya. Dulu istilah-istilah dulu itu adalah dana perimbangan ya. Dan ini sekarang ada sesuai dengan aturan yang baru PP 12 itu disebut dengan pendapatan transfer. Kemudian lain-lain pendapatan yang sah ya. Jadi ada pendapatan selain yang kedua itu yang merupakan pendapatan yang bisa dipungut oleh daerah tetapi masih sah ya. Ya. Kemudian ini kita berbicara kalau ini tadi yang 3 di atas ini itu terkait dengan pendapatan yang ada di APBD. Dana pembangunan juga bisa kita dapatkan dari pembelanjaan ya. Jadi kalau kita lihat antara pendapatan dikurangi dengan belanja, itu kan nanti akan memunculkan apakah surplus atau defisit ya. Nah, kalau surplus itu mungkin kita bisa membuat dana cadangan ya. Dana cadangan untuk apa ya, itu harus ditentukan ya, dana cadangan untuk apa. Ya. Nah, kemudian dana cadangan ini kalau
sampai waktunya nanti, ya itu bisa saja digunakan. Bisa digunakan untuk kebutuhan sesuai dengan peruntukannya, yaitu dana cadangan. Nah, ini kalau kita cairkan itu, ya dia menjadi dana yang bisa digunakan untuk pembangunan. Ya. Nah, di pembiayaan juga itu bisa kita mendapatkan sumber pendanaan berupa penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ya. Jadi ada kekayaan daerah yang dipisahkan, ya. Jadi misalnya ada investasi pada Prusda, ada mungkin investasi pada bank pembangunan daerah, ya. Karena butuh dana yang sangat penting, bisa saja itu yang dijual, ya. Kemudian hasil penjualannya itu bisa digunakan untuk pembangunan. Kemudian daerah juga bisa melakukan pinjaman, ya, tentunya dengan persyaratan-persyaratan tertentu, ya, persyaratan-persyaratan tertentu. Baik itu pinjaman di daerah itu sendiri, mungkin melalui perbankan, bisa juga melalui pemerintah pusat, bisa juga ke pemerintah di luar negeri, tapi melalui pemerintah pusat, ya. Kemudian penerimaan kembali pinjaman, ya. Jadi mungkin kita bisa, mungkin tadinya ada daerah atau institusi tertentu, pemerintah daerah itu memberi pinjaman. Nah, kemudian sampai batas waktu tertentu atau jatuh temponya, bisa saja pinjaman tersebut diuangkan dan itu bisa digunakan untuk pembangunan daerah. Ya. Dan ini sesuai dengan kurikulum kita, kita juga bisa melihat bahwa ada juga sumber dana yang bisa digunakan atau bisa disinergikan dengan dana masyarakat, ya. Jadi bisa saja ada di masyarakat itu sumber-sumber dana yang bisa kita gunakan untuk pembangunan, ya. Nah, bagaimana teknisnya nanti, ya kita bisa nanti bicarakan di akhir-akhir pertemuan ini. Nah, saya akan bahas satu persatu dari sumber pendanaan ini, ya. Kalau ada yang melihat bahwa ada lagi sumber pendanaan lain, ya silahkan aja disampaikan, ya, supaya kita lebih memperkaya apa yang selama ini berkembang. Ya, ya baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita masuk ke PAD. Ya, kalau kita bicara PAD, pendapatan asli daerah, maka di situ akan kita bicara minimal ada 4 sumber, ya, di dalamnya. Ya. Yang pertama itu adalah pajak daerah. Ya. Jadi ada pajak yang dipungut pusat, ya, dan ada pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Ya. Ya. Jadi pajak di pusat itu ya berkaitan misalnya dengan PPN, ya pajak penghasilan, sebagian pajak penghasilan, ya, dan seterusnya. Terus ada pajak juga di daerah. Ya. Kemudian retribusi daerah, ya. Jadi daerah itu bisa memungut retribusi atas jasa yang diberikan. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ya, tadi itu kita tidak sudah bicarakan tadi. Ya, kalau kita melakukan investasi, ada kekayaan kita pisahkan, ya, kita masukkan ke misalnya BPD, ya, Bank Pembangunan Daerah, atau mungkin kita berinvestasi pada pasar modal, ya. Jadi pemerintah daerah bisa saja berinvestasi pada pasar modal, ya. Kemudian ada hasilnya, ya. Apakah itu berupa pendapatan bunga atau mungkin pendapatan yang dividen kalau dia investasi, ya. Bahkan juga bisa ya seperti ya di pasar modal lah, ya, seperti misalnya di sukuk, ya sukuk negara itu bisa saja pemerintah daerah itu sebenarnya kalau berlebih dananya bisa berinvestasi di situ, ya. Jadi jangan hanya berinvestasi pada bank pembangunan daerah, ya. Mestinya daerah juga sudah mulai memikirkan itu adalah portofolio investasinya, ya. Jadi bukan hanya pada satu tempat, ya.
Ya, tentunya yang selalu dipikirkan adalah investasi itu adalah investasi yang hampir-hampir bebas risiko. Ya. Nah, kalau kita berinvestasi pada sukuk atau SBN yang diterbitkan pemerintah pusat, nah, itu risikonya sangat-sangat rendah. Ya. Jadi sehingga itu bagus untuk kita berinvestasi di situ. Sayangnya pemerintah daerah belum banyak investasikan dananya di sana. Ya, masih lebih banyak pada perbankan atau bank pembangunan daerah. Ya. Kemudian ada lagi di PAD itu, yaitu lain-lain pendapatan asli daerah. Kalau yang tadi lain-lain pendapatan yang sah. Kalau ini lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi Anda pendapatan asli daerah yang sah, selain yang 3 di atas. Ya, mari kita lihat satu persatu. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang pajak daerah atau pajak lah, ya, maka sebenarnya itu adalah sifatnya pemaksaan. Ya. Jadi kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Ya, kenapa dia bersifat memaksa? Karena kita tidak menerima langsung jasa dari pemerintah daerah, ya, dan hanya langsung dipungut. Ya, tidak ada kaitan dengan pungutan itu dengan jasa yang kita terima. Ini yang sering banyak muncul kalau di daerah, ya, atau muncul di ya kalau misalnya saja kita membayar pajak penghasilan, ya, ya kenapa saya harus bayar pajak? Padahal ini kan tidak ada kaitannya, tidak ada jasanya pemerintah. Ya, nah ini harus disampaikan bahwa pajak itu adalah sifatnya memaksa, ya, tidak ada keterkaitan ya, secara langsung antara yang dibayar pajak atau pajak yang dibayar dengan jasa yang kita terima. Jadi tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Meskipun sebenarnya secara tidak langsungnya itu ada, ya. Jadi misalnya saja pembangunan jalanan, ya, pembangunan jembatan, ya, dan seterusnya, ya. Dan digunakan untuk keperluan daerah sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi memang mau digunakan secara umum. Jadi disinilah peranan pemerintah daerah, ya, kalau dia di pusat pemeranan pemerintah, ya, untuk bagaimana mengalokasikan penerimaan pajak ini, ya, dengan seoptimal mungkin, ya, sehingga itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi sebenarnya pajak ini adalah dari masyarakat untuk masyarakat. Ya, jadi kita memungut dari rakyat dan kita juga gunakan untuk kemakmuran rakyat. Ya, hanya memang di sinilah dibutuhkan manajer-manajer atau pemerintah daerah yang bagaimana memanfaatkan pajak ini sehingga terasa, ya, manfaatnya bagi daerah, ya. Itu, ya. Nah, kalau kita lihat dari jenisnya, kalau ya, ini kan ada pajak yang dipungut pusat dan ada pajak yang dipungut daerah, ya. Nah, inilah ya pajak yang dipungut daerah, ya. Contohnya itu adalah pajak kendaraan bermotor, ya. Jadi ya pemerintah daerah harus intensif untuk memungut pajak kendaraan bermotor, ya, karena inilah pendapatannya, ya. Kalau seperti di Makassar, ya, Sulawesi Selatan, karena ini adalah pajak daerah, ya, pada tataran provinsi, itu aktif sekali melakukan sweeping, ya, sweeping terkait dengan pajak kendaraan, ya. Karena sekarang banyak sekali kendaraan beredar, ya, apakah memang dia sudah membayar pajak, ya. Nah, ini harus intensif, ya, untuk dilakukan karena ini cukup besar dengan perkembangan perekonomian sekarang, ya, apalagi dengan perkembangan sistem transportasi kita, ya, ya, yang sekarang misalnya ada Grab, ya, ada
ojek, ada Gojek, ya, ada namanya macam-macam ya, alat angkutan ya, baik pengiriman barang, maka secara tidak langsung adalah bertambah kendaraan ya, bertambah kendaraan. Nah, ini harus diintensifkan untuk penerimaan ini. Makanya jangan heran juga kalau seperti Jakarta itu ya besar pendapatan juga pada kendaraan bermotornya karena memang banyak kendaraan di sana. Nah, terkait dengan itu juga adalah biaya balik nama kendaraan. Jadi ini bukan pajak yang dipungut oleh daerah, oleh pusat, tapi ada di daerah. Ya. Jadi orang yang membeli kendaraan itu dikenakan biaya balik nama. Nah, sayangnya yang banyak terjadi di kita itu kalau biaya balik nama mungkin pada waktu kita membeli pertama itu pada umumnya bayar ya. Pada umumnya bayar. Kenapa? Karena kita membeli di distributor. Ya. Itu sudah pasti dia meminta untuk kita membayar biaya balik nama. Tetapi penjualan antar person atau antara perusahaan dengan person atau individu ini yang biasanya kurang jalan ya. Kurang intensif penerimaannya. Ya, misalnya si A menjual kendaraan bekas kepada si B. Ya, dijual aja begitu menggunakan kwitansi, bahkan ada dua kwitansi yang dipakai. Satu kwitansi ada nilai rupiahnya, ya ada nilai rupiahnya sesuai dengan yang dibayar, dan ada kwitansi yang sifatnya kosong. Ya, jadi pelakunya adalah antar orang ini, antar dua orang A dan B. Nah, karena dia A dan B ya cenderung biasanya tidak ada biaya balik nama. Ya. Kenapa ada kwitansi kosong lagi? Ya supaya kalau B nanti menjual ke C, ya kwitansi kosong itu juga diserahkan saja kepada si C yang asalnya dari A. Nah, tapi penjualan yang terjadi dari B ke C, ya dibikinkan kwitansi B ke C yang tertulis. Tapi yang kosong itu tetap dari A ke C, sementara A tadinya tidak tahu C. Begitu seterusnya, sehingga tidak ada di situ pembayaran biaya balik nama, ya, biaya balik nama. Padahal sebenarnya setiap perpindahan itu dari satu pemilik ke pemilik yang lain mestinya adalah sudah dikenakan biaya balik nama. Nah, beberapa pemerintah daerah itu sudah melakukan pengendalian terhadap hal ini, ya. Bagaimana caranya? Karena sulit mengawasi di lapangan, ya, karena kita tidak lihat itu jual beli yang terjadi. Jadi dengan berlakunya pajak kendaraan progresif, ya. Jadi misalnya si A menjual kepada si B satu kendaraannya. Sebenarnya kalau sudah menjual ke B berarti kendaraannya dia sudah tidak ada. Nah, kemudian selanjutnya si A membeli kendaraan baru lagi. Berarti yang tercatat di pemerintah daerah ada dinas pendapatan, ya, si A itu punya kendaraan dua. Nah, maka yang kendaraan yang kedua itu harus dikenakan pajak progresif. Ya, terserah peraturan pemerintah daerah. Ya, apakah naik 25% dari pajak yang sebenarnya kalau dia sendiri atau berapa, tergantung. Nah, nanti si A pada waktu mau membayar nanti untuk kendaraan pertamanya, dia mau membayar STNK, dia pasti akan kaget. Kenapa mahal sekali? Bapak dikenakan misalnya banyak kendaraan progresif, ya, dia balik nama yang progresif atau pajak kendaraan yang progresif. Loh kenapa? Ya pasti kan si A mau bertanya begitu ya. Kenapa saya dikenakan? Saya kan punya kendaraannya satu. Oh tidak, Bapak kan dulu punya kendaraan ini nomor polisi ini, ya. Misalnya B, ya 1, 2, 3.
Ini kan Bapak sudah punya dulu, tambah lagi sekarang ini. Oh tidak, itu yang apa namanya kendaraan saya yang B123 itu saya sudah jual. Loh, kenapa Bapak tidak sampaikan? Ya sudah, yang beli itu si B. Nah, biasanya Pemda itu langsung memindahkannya itu ke si B. Mana buktinya bahwa Bapak sudah jual? Ini ada buktinya, sudah saya jual ke sana. Berarti si B itu sudah memiliki kendaraan. Berpindah ke kendaraan itu. Nah, nanti B itu dikenakan biaya balik nama. Kalau si B langsung mengatakan lagi, misalnya gini, loh itu kendaraan sudah tidak ada sama saya, ada sama orang lain. Ya, tapi Bapak yang membeli sebelumnya. Ya kan? Nah, karena Bapak membeli sebelumnya, maka Bapak yang kena biaya balik namanya. Nah, disitulah cara memungut biaya balik nama kendaraan yang bekas ya, yang pertukaran itu. Kemudian nanti berikutnya lagi berpindah lagi ke C. Nah, jadi ini caranya ya, ini salah satu cara untuk meningkatkan biaya balik nama. Karena kalau ini melalui kendaraan baru yang dibeli dari distributor, ya, ini adalah tidak ada masalah, pasti keterima uangnya. Ya, nah, tapi karena tidak mungkin dia bisa mengurus nomor polisinya kalau tidak ada dia balik nama kendaraan. Tapi kalau penjualan kendaraan bekas, di situ biasanya pemerintah daerah kalau tidak menggunakan pajak progresif, di situ biasanya kesulitan. Ya, misalnya kalau tidak progresif, ya datang si A, ya bayar pajak sesuai yang biasa-biasa saja, ya karena tidak progresif. Ya, tidak bakalan dia menuntut kalau dikenakan pajak, ya karena sebenarnya bukan dia yang bayar, ya yang memegang nanti itu kendaraan. Ya, jadi ini adalah untuk kendaraan, ya, tukar menukar atau jual beli, ya, kemudian hibah, ya, ada penyerahan. Artinya begini, kendaraan itu kalau berpindah pemiliknya, maka itu harus dikenakan biaya balik nama kendaraan. Ya, ya ini yang perlu juga ditahu. Ya, dan ini adalah termasuk penerimaan di provinsi. Ya. Kemudian ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Ya, jadi bukan PPN di situ ya, bukan itu dimasukkan ke negara ya, tapi ini masukkan ke pemerintah daerah. Jadi penjualan bahan bakar kendaraan bermotor itu ada penjualan bahan bakar itu yang menjadi objek pajak daerah ya. Kemudian pajak air permukaan ya, atau pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan ya, misalnya sumur bor ya. Ya. Kemudian air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah ya, tidak termasuk air laut ya, baik yang berada di laut maupun di darat ya. Jadi nah ini juga sebenarnya kalau pemerintah daerah intensif di sini, sebenarnya ini juga menjadi sumber pendapatan. Ya, sayangnya pemerintah daerah itu terkadang tidak terlalu aktif di sini, ya. Ya, misalnya di perumahan, ya itu kan bisa dicek, ya. Ada enggak PDAM masuk situ, ya. Nah, kalau ada atau misalnya tidak ada, berarti di dalam itu pasti sudah menggunakan air permukaan, ya, berarti dia harus dikenakan pajak. Kalau dia memasukkan di situ adalah PDAM, ada PDAM yang masuk, maka pemerintah daerah itu bisa bekerja sama dengan PDAM. Dia bisa menghitung, ya kan, berapa sih pemakaian air PDAM di satu perumahan begini, ada berapa rumah di dalam, ada 100.
rata-rata satu rumah itu bisa menggunakan air berapa. Ya kan, kalau kita melakukan audit itu bisa ya. Misalnya contoh saja, misalnya setiap rumah itu menggunakan air 1 kubik misalnya, karena belum terlalu besar rumahnya. Berarti 100 rumah, berarti 100 kubik per hari. Nah, dikali 30 ya berarti 3.000 kubik air. Nah sekarang kita tanya PDAM, ada berapa pemakaian air di wilayah ini? Ya, kalau PDAM mengatakan ya hanya 1.000 saja misalnya gitu. Berarti ada potensi 2.000 air permukaan yang dipakai yang mestinya kita bisa mendapatkan pajak dari situ. Ya. Nah ini jadi harus kita pandai-pandai ya orang-orang di pemerintah daerah untuk bagaimana mengoptimalkan penerimaan pajak daerah ini. Ya. Apalagi itu kalau berkaitan biasanya dengan hotel. Ya. Dengan hotel itu mesti harus intensif betul itu, mengawasi itu. Ya, adalah caranya orang untuk melihat itu di teknik ya, perpipaan untuk tahu bahwa apakah ini tersambung ke air PDAM atau air bawah tanah. Ya. Karena ini berkaitan dengan pajak. Ya. Kemudian pajak hotel. Ya, ini pajak hotel ini biasanya paling besar ini di daerah-daerah ibu kota, ya, ibu kota provinsi, ya, atau di daerah-daerah objek wisata. Ya. Ya, Jakarta ini banyak sekali ya penghasilan pajak hotel ya, karena memang banyak hotel di sana. Di kabupaten-kabupaten ini cenderung tidak terlalu besar ya, kalau kegiatan perekonomian daerah itu belum banyak ya. Jadi aktivitas ekonomi atau pemerintahan kalau itu besar, maka biasanya tumbuh hotel ini. Nah, disitulah menjadi sumber pendapatan daerah. Ya. Nah, ini juga sebenarnya pemerintah daerah harus bisa membuat satu sistem pengendalian sehingga pajak hotel ini betul-betul bisa diterima atau penghasilan hotel itu bisa terpantau dan bisa kita terima. Kenapa? Karena bisa saja ada orang yang menginap, ya, misalnya menginap 100 orang, ya bisa saja kalau kita tidak pantau dengan baik, ya bisa, atau kita tidak menggunakan peralatan elektronik yang baik, bisa saja yang dilaporkan mungkin hanya 70, ya, bukan hanya 60, ya. Berarti kita kehilangan penghasilan pajak atau pendapatan pajak yaitu sebanyak kalau dia 60 ya berarti selisih 40. Berarti 40 orang kali sekian tarif pajak. Dan ini biasanya ya yang mengambil itu ya adalah pihak hotel ya. Hotel. Kenapa ya? Karena pasti dia sudah pungut pajaknya kepada penghuni hotel itu. Ya, jangan ini kita perlu juga lihat Bapak-bapak dan Ibu bahwa bukan hanya hotel saja ya. Kalau kita lihat di bawah itu apa yang dimaksud hotel itu fasilitas penyediaan jasa penginapan ya, termasuk penginapan ya, peristirahatan termasuk jasa terkait lain dengannya dengan yang dipungut bayaran, mencakup juga motel ya, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggerahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, termasuk juga atau serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya adalah objek-objeknya dari pajak hotel itu. Ya. Nah, bisa bayangkan kalau seperti Jakarta, ya banyaknya itu. Ya. Nah, apakah itu bisa terpantau semua? Ya, ini juga menjadi persoalan, ya, karena kesadaran
kita membayar pajak itu belum terlalu tinggi ya. Ya, beda biasa kalau kita di luar negeri, ya saya pernah mencoba begitu membeli suatu barang, saya dikenakan PPN, ya. Ya saya pakailah model di Indonesia, ya biasa. Ya enggak usah aja lah bayar PPN-nya, kan pemerintah enggak tahu juga kan begitu. Jadi enggak usah dibukukan lah. Biasa kan orang biasa bicara begitu. Saya coba-coba begitu menyampaikan kepada penjual, ya. Terus apa dia bilang penjualnya? Loh, terus kalau Bapak tidak membayar pajak, apa yang dipakai membangun untuk negara ini? Nah, itu coba. Jadi masyarakat pedagangnya sendiri, penjualnya sendiri, itu sudah sadar ya bahwa pajak itu tidak harus kita membayarnya. Karena tidak mungkin bisa membangun ya kalau tidak ada itu. Nah, apakah masyarakat kita juga sudah mulai begitu? Kalau itu sudah mulai seperti itu, maka saya yakin penerimaan pajak ini bisa lebih besar ya. Nah, kalau kita bukannya menyalurkan pajak yang dia terima, tapi malah pajak yang dia terima ada beberapa pihak yang justru tidak menyetorkannya ke negara. Nah, ini kan kasihan ini kalau begini ya negara ini. Jadi dikorupsi itu. Dan ada satu kejelekan yang berkembang di negara kita adalah selalu bangga ya. Selalu bangga kalau melakukan penyimpangan. Ya. Ada yang beberapa pihak itu bangga kalau melakukan penyimpangan. Ya. Coba aja orang yang korupsi, ya banyak rumahnya banyak ini, dengan bangganya memperlihatkan dia punya kekayaan, ya kan? Tapi setelah kita lihat apa sih kerjanya? Oh, kerjanya hanya ini di Pemda atau hanya ini di pemerintah pusat. Masa bisa memiliki sebanyak itu kekayaan? Sementara penghasilan lain, sementara tidak ada usahanya yang lain. Ya. Tapi ya itulah yang dibanggakan. Ya, jadi kita harus kalau di Pemda ya berusaha seoptimal mungkin. Di pusat juga begini. Ya. Di pusat juga. Sekarang itu kalau di pemerintah pusat untuk pajak ya sudah menggunakan seperti orang-orangnya juga pajak itu menggunakan tenaga Intel. Ya. Intel. Jadi dia mendidik juga petugas-petugas pajak itu sebagai Intel. Ya, oh ini nih perusahaan ini atau pemilik ini, ya kan. Pembayaran pajaknya hanya sekian-sekian saja. Nah, mencobalah dia diamati dari jarak jauh, dia punya aktivitasnya. Nah, dilihat juga aktivitas perusahaannya. Setelah itu mungkin dipantau 1 bulan 3 sampai 3 bulan, barulah bisa mungkin disimpulkan bahwa penerimaan di perusahaan ini cukup besar. Dengan ini maka perlu dilakukan investigasi, ya, atau pemeriksaan, ya. Ya, mestinya juga di pemerintah daerah juga bisa melakukan itu ya. Banyak saya biasa lihat itu rumah-rumah makan ya. Itu banyak sekali penjualannya tapi sedikit sekali pajak yang dibayar ya. Ya, nah ini seperti di pajak restoran ya. Ya, pajak restoran ini ya atas penyediaan yang fasilitas yang diberikan ya atau menyiapkan atau rumah makan ya, termasuk kafetaria, kantin, warung. Ini warung ini susah-susah gampang juga, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Nah ini adalah seperti PPN ya kalau ini ya 10% di PPN dari hasil penjualan. Nah, perusahaannya ya perusahaan rumah makan ya dan hotel itu penghasilannya dia itu dikenakan pajak, tapi itu pajaknya adalah pajak yang dipungut pusat. Sedangkan untuk orang yang makan di situ, orang yang tinggal di situ dikenakan pajak.
yang disebut dengan pajak hotel atau pajak restoran. Bukan perusahaannya yang bayar, tetapi perusahaan hanya memungut, kemudian hasil pungutan itu dibayarkan ke Pemda. Ya, jadi hendaknya bisa dipisahkan ya. Jadi restoran sebagai satu institusi, ya, restoran sebagai satu lembaga atau organisasi atau perusahaan, atau hotel sebagai suatu usaha, itu dikenakan pajak penghasilan. Tetapi orang yang menikmati itu dipungut pembayarannya dan ditambah dengan pajak hotel atau pajak restoran. Jadi sebenarnya yang membayar itu adalah masyarakat yang menikmati itu, atau yang menikmati jasa itu, ya. Jadi itu supaya dibedakan ya. Jadi hotel itu kewajibannya ada di daerah yang dia bantu pemerintah daerah untuk memungut, kemudian usahanya sendiri adalah juga menjadi objek pajak penghasilan di pusat. Pajak hiburan, ya, kalau menyelenggarakan hiburan, ya. Kemudian ya seperti ini adalah jenis tontonan, ya, jadi termasuk di sini sebenarnya bioskop, ya, permainan apa dan segala macamnya, ya, biasa mungkin ada acara-acara yang di lapangan atau acara di pertunjukan, ya, maka itu juga dikenakan pajak. Pajaknya adalah pajak daerah. Pajak reklame, ya, ya. Jadi pajak reklame ini itu adalah atau promosi, ya, iklan, ya, iklan. Itu dikenakan pajak, ya. Jadi itu dipungut oleh daerah. Nah, ada sebenarnya sekarang yang menarik itu agak semakin susah, ya, agak semakin kalau tidak punya inovasi-inovasi cara pemungutan pajak daerah. Banyak sekarang orang memasang reklame, ya, atau iklan, ya, tetapi bukan di tempat di jalanan, ya, bukan di umum, tapi di melalui sosial media, ya, melalui sosial media. Nah, pertanyaannya, adakah pemantauan di situ? Di mana dipasang itu? Ya, nah, itu juga perlu, ya, banyak sekali kan sekarang, ya. Nah, cenderung biasanya bahkan banyak orang sekarang adalah memasang iklan itu, ya, dirinya sendiri juga yang bikin, ya, kemudian dia pasarkan. Nah, ini nampaknya di zaman digital begini, ya, nampaknya pemerintah daerah akan kewalahan, ya, kalau dia tidak mencoba memikirkan juga untuk bagaimana memperoleh pendapatan di zaman digital ini, ya. Ini perlu, ya, jadi daerah itu perlu memikirkan itu karena ini sudah berubah, ya. Bahkan sebenarnya kalau seperti pemerintah pusat, ya, itu jual beli penjualan yang terjadi itu luar biasa besarnya sekarang melalui media sosial media, ya, melalui internet, ya. Nah, bagaimana pajak dipungut di situ, ya, berkaitan dengan PPN. Seperti kalau di daerah menjual di situ, ya, sudah tidak misalnya di restoran, ya, menjual di restoran itu, ya, mungkin sudah tidak menggunakan lagi apa namanya, sudah banyak lagi penjualan sudah tidak menggunakan lagi cash register, ya, tapi orang memesan melalui internet, ya, kemudian kita jual, ya, diambil oleh ojek atau gojek atau grab, ya sudah selesai. Di mana seharusnya pemerintah daerah itu harus memungut itu? Bagaimana teknisnya? Nah, itu perlu dipikirkan, ya. Perlu dipikirkan. Ya, kalau ada yang bisa memberi saran di sini, memberi bantuan untuk itu, ya, itu bagus, ya, untuk kita membantu pemerintah daerah, ya, bagaimana
melakukan itu. Pajak penerangan jalan, ya ini cenderung semua orang yang punya listrik, ya itu dikenakan pajak dan itu dipakai untuk penerangan jalan. Ya. Kemudian pajak mineral bukan logam, ya, dan batuan. Ya. Jadi di daerah itu ada yang namanya mineral logam bukan batuan, ya. Mineral logam dan batuannya adalah pajak kegiatan pengambilan mineral baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Ya, ini kelihatan semua adalah fisiknya ada. Ya. Jadi misalnya tambang C itu ya. Ya, kalau dia lewat ya tinggal dipasang saja di situ petugas ya untuk memungut setiap kali dia lewat bayar sekian. Bisa saja ya. Jadi ini itu adalah daerah ya. Ini adalah bukan logam ya, dan batuan. Kemudian pajak parkir. Nah, ini pajak parkir ini harus kita bedakan ya. Pajak parkir ini yang pertama itu kita lihat saja dulu. Tempat parkir di luar badan jalan ya, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Jadi seperti misalnya kalau kita misalnya di Jawa ya, itu kan kalau misalnya itu mahasiswa biasa pulang, biasanya itu motornya ada titip dulu di misalnya di dekat-dekat terminal ya, atau dekat-dekat jalannya bus, di situ ada tempat penitipan. Nah, tempat penitipan itu adalah harus ada pajak parkir. Ya, bukan pemerintah daerah yang membuat tempat parkir, bukan. Ya, dan kemudian memungut pajak dari masyarakat, tidak. Ya. Tapi pemparkiran di situ, ya seperti juga di mall, itu harus dikenakan pajak. Ya. Jadi berapa Pak pajak yang dikenakan kepada setiap orang yang nitip kendaraannya? Ya, bukan langsung ya, tapi sebagian dari situ ada pajak parkir. Ya, dan itu. Beda dengan di bandara ya. Kalau di bandara ya, kalau di bandara bukan juga pemerintah daerah yang punya di situ, tapi otoritas yang diberi situ adalah misalnya kalau di pelabuhan itu mungkin Pelindo ya, kalau di penerbangan Angkasa Pura ya. Wilayahnya itu ya, yang boleh memungut di situ adalah mereka